Selamat siang para panelis. Perkenalkan, saya Ayu dari Infobank. Terima kasih untuk paparnya tadi, sangat membuka mata sekali tentang kurangnya digital talent di Indonesia saat ini. Nah, yang mau ditanyakan mungkin pertama ke Mbak Mona dan Mbak Erlin ya. Kalau di DBS sendiri sampai selama ini itu gimana sih meng-hire talenta digital di tengah persaingan dengan bank lain yang juga mereka pasti mencari talenta digital yang sama gitu. Nah, lalu kedua, bicara tentang kurangnya talenta digital saat ini, apakah hal itu juga berkaitan dengan bakat dan minat anak-anak muda di Indonesia saat ini ya Bu? Karena kan kalau dilihat sekarang ya, mereka tuh mungkin lebih suka bermedsos gitu ya, atau mau jadi influencer gitu ya. Karena kalau ditanya ke anak adik saya aja tuh, dia kalau ditanya mau jadi apa nanti, maunya jadi YouTuber gitu. Nah, apakah itu juga menjadi tantangan kurangnya talenta digital saat ini? Itu aja, terima kasih. Oke, nanti untuk yang rekrutmen, nanti Erin bisa bantu jawab. Kalau saya mau ngomong soal apakah kurangnya minat gitu ya, sebenarnya gini, saya rasa itu minat itu kenapa kayak tadi kan bilang adiknya sekarang pengen jadi YouTuber gitu. Sebenarnya kenapa? Karena di pasar itu kebanyakan yang memberikan inspirasi adalah YouTuber, right? Di pasar yang trending itu adalah YouTuber atau content creator gitu kan ya, atau orang-orang yang memang excel di sosial media, bersosial media. Itu inspirasi yang ada. Sebenarnya minat itu muncul karena adanya inspirasi. Nah, program ini kita berharap bahwa dengan bantuan teman-teman media kita bisa melahirkan inspirasi-inspirasi yang memang sebenarnya kebutuhannya besar sekali gitu. Jadi kalau inspirasi itu ada di mana-mana, let's say kita make it a trend, seperti kayak misalnya Naren ya, saya kenal Naren udah lama banget dari dia baru lulus, dan dia memang sangat fokus gitu, pengen berkembang di bidang ini dan mengembangkan masyarakat di bidang ini, karena memang talentanya kecil sekali. Jadi dia berusaha menjadi seorang inspirasi. Dulu Naren sebelum ada di coding, Naren kerjanya kasih kuliah terus ya Naren ya, keliling-keliling dari satu provinsi ke provinsi lain gitu. It actually dia memberikan inspirasi itu yang akhirnya look at how akhirnya bentuklah di coding, right? Jadi di coding pertama komunitas ya Naren, ya. Pertama awalnya jadi komunitas, akhirnya malah jadi usaha dan akhirnya mencetak talenta. Nah itu muncul dari bagaimana dia menggunakan dirinya untuk menjadi inspirasi menurut saya. Dan alangkah baiknya dengan adanya kegiatan seperti ini, dengan bantuan teman-teman media, kita menciptakan inspirasi itu. Let's make it a trend, bahwa orang-orang yang memang mempunyai skill-skill yang tadi Naren sebut gitu ya, itu memang adalah orang-orang yang kedepannya akan sangat eksis. Nah, kalau kita bisa sama-sama menciptakan tren itu, kita sama-sama bisa menciptakan inspirasi tersebut, saya yakin minat itu akan semakin besar. Dan tidak ada yang, saya selalu bilang bahwa tidak ada yang tidak bisa, ada mau atau tidak mau menurut saya. Dan makanya kita berusaha membuka akses tersebut melalui program ini, supaya tidak ada lagi alasan, oh saya tidak memiliki akses, atau akses saya sangat terbatas, atau mungkin saya sebenarnya punya minat, tapi karena mungkin saya sekolahnya nggak nyampe universitas, saya SMK gitu misalnya, tapi saya nggak pede ikutan, sangat terbuka, kan bisa. Jadi itu dari saya mengenai soal tadi minat ya, bagaimana kita bisa menumbuh kembangkan